Dan akhirnya mulailah Quraisy mencaci maki Nabi SAW dengan sihir. Akhirnya pada Al-Walid ibn Mughirah turunlah surah Al-Muddathir. Surah nomor 74 ayat 11 sampai ayat 30. Kata Allah, biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Al-Walid tadi, ya ibn Mughirah. Sebenarnya aku sudah berikan dia harta banyak, kata Allah. Al-Walid ini, dia kaya raya. Dan anak-anak yang selalu hadir di depannya berkhidmat dengan dia. Dan aku lapangkan rezekinya dan kekuasaannya. Lalu dia berharap aku menambahnya. Itu nggak mungkin terjadi. Karena dia membangkang terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Aku akan membebani dia mendaki pendakian yang membayahkan. Dia mulai hari ini susah hidupnya itu. Dia sempat berpikir dan merenung. Namun celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan dan memilih atau mengalihkan dari hidayah kepada pembangkangan. Lalu dia celaka kenapa dia salah dalam ambil keputusan. Lalu mulai dia berpikir lagi. Kemudian dia mulai berpaling. Malah dia jadi sombong. Dan dia memberikan ide kepada kaumnya mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Bilang saja perkataan Muhammad hanya perkataan manusia. Jadi Al-Walid bin Mughirah masih hidup mirip sama Abu Lahab tadi. Sudah Allah vonis dia nanti kalau mati masuk neraka. Saya akan masukkan dia ke neraka sakar. Apakah kalian tahu apa itu neraka sakar? Neraka sakar itu tidak akan pernah meninggalkan dan tidak membiarkan sedikit pun dari tubuh manusia itu. Neraka sakar ini akan membakar kulit manusia. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Karena langkah dialog dengan Nabi SAW ini tidak berhasil, maka mereka sepakat dengan langkah yang kedua. Dan kami akan membunuhnya, juga menyusahkannya, kata Quraisy. Mulai saat ini orang-orang Quraisy mulai dengan mencaci maki Nabi SAW setiap kali bertemu. Bahkan terutama pada saat tawaf di Ka'bah. Setiap hari mereka mencaci maki Nabi SAW dengan berbagai macam cacian. Tapi Nabi SAW bersabar sampai tiba suatu hari. Beliau SAW sudah tidak tahan lagi. Lalu beliau SAW berkata, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian hingga kalian terbunuh semuanya. Karena jengkelnya Nabi SAW. Mendengar kata-kata tegas dari Nabi SAW, maka tiba-tiba saja seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang telah mencaci maki mendatangi beliau. Seraya mengatakan, wahai Muhammad, maafkan kami tidak bermaksud sampai pada masalah tersebut. Setelah Nabi SAW meninggalkan mereka, ya setelah mereka kembali duduk di Darun Nadwa, mereka saling menghardik satu sama yang lain, seraya mengatakan, bukankah tadi kita sudah sepakat untuk mencaci maki dia, sampai melawannya, dan membunuhnya? Kenapa setelah dia mengucapkan satu kata ancaman saja, membuat kita semuanya minta maaf dengan dia? Keesokan harinya, ketika mereka melihat Nabi SAW sedang tawaf, maka mereka semuanya langsung mengeroyoki Nabi SAW sambil berkata, apakah engkau yang telah mengancam kami kemarin dengan peperangan dan membunuh kami? Karena jumlah mereka sangat banyak, maka Nabi SAW terpojok. Mereka melihat keadaan tersebut, ketika melihat keadaan tersebut, maka Fatimah binti Muhammad SAW datang dan berusaha membantu tapi tidak mampu. Lalu ia segera menemui Abu Bakar, lalu menyampaikan apa yang terjadi, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bergegas membantu Nabi SAW sampai ia berhasil menolong, lalu seraya berkata kepada Quraisy, apakah kalian akan membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Ini termasuk gangguan yang tertimpa pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam dakwanya.